Nah, sekarang kalau Pak Prabowo, Pak Ganjar, kemudian Erick Thohir, ya, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, mestinya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan membuat surat keputusan mulai tanggal semua yang terlibat atau yang ikut dalam, ya, minggir dulu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi bersama Khas Channel dengan Prof. Abbas Toha. Kabar baik. Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Ini, kalau di kantoran di pemerintah namanya coffee morning. Gitu. Coffee morning. Ini kopi pagi nih. Kopi pagi. Biasanya kita ngobrol santai. Iya, sambil gitu pimpinan memberikan arahan dan himbauan. Iya. Terus kemudian juga para pejabat karyawan yang hadir juga bertanya. Nah, kita bicara tentang pemerintahan. Iya. Yang terkait dengan kondisi kekinian, yaitu tentang pemilu, Pilpres. Ya. Nah. Ini betul-betul Prof, sambil ngopi nih, kopi pahit dan bikin energi baru nih. Ya. Ini hari untuk ke yang sekian kalinya Prof ya, kita mengingatkan kepada khususnya ya capres, cawapres ya yang berniat bertarung ya untuk Pilpres 2024 ini sesuai anjuran Presiden Joko Widodo ya, yang siap-siap untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu mengambil cuti atau apa lainnya. Tapi berjalan dengan waktu sudah sekian bulan kelihatan tidak terdengar tuh. Oh gitu. Jadi begini, ini tadi kan cerita tentang pemerintah. Iya. Ya. Jadi saya nangkep nih apa yang patut kita ketengahkan kepada masyarakat. Tapi saya ingin menghimbau dulu ini secara formal ini kepada netizen ya. Yang selalu mengikuti acara Khas Channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini berbicara tentang negara dan pemerintahan, ini agak formal saya bicara. Oh ya. Sebagai mantan abdi negara, ya, itu biasanya kita itu kadang-kadang kan sulit memberikan contoh atau memilahkan mana yang acara dinas dan mana yang bukan dinas. Nah, tadi Habib bilang bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah menghimbau agar para capres atau yang mau jadi cawapres atau gubernur yang pada masih aktif itu agar cuti ya. Entah cuti, entah berhenti, entah apalah namanya. Berhenti atau apapun namanya begitu. Jadi yang pasti sulit. Yang pasti tidak menggunakan fasilitas negara karena pertanggungjawaban dunia akhirat. Dunia akhirat. Nah, ini akan saya beri contoh begini. Saya pribadi bisa keliling dunia 3/4 dunia ini. Bisa kemana-mana. Itu ABD atas biaya dinas. Nah, lantas saya jumpa dengan komunitas tertentu. Nah, kadang-kadang berpikir, apakah saya menggunakan dana atau fasilitas negara untuk ketemu family, ketemu teman gitu ya. Oke, baik, saya kembali. Niat saya adalah melaksanakan tugas pemerintah yang atas biaya dinas. Nah, sekarang kalau Pak Prabowo, Pak Ganjar, kemudian Erick Thohir, ya, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, ya keliling kemana-mana, ya. Kalau dia berangkat pesawat, dia pakai mobil pribadi tidak apa-apa.
ya boleh, itu artinya menyumbang pada negara. Tapi kalau atas nama fasilitas dinas, ini terkait uang langsung dan tidak langsung. Saya lebih menyoroti waktu, Prof, ketimbang fasilitas jelas ya, itu berkasat mata ya, bisa kita lihat ya. Itu tidak bisa dipungkiri ya, apapun alasannya tidak bisa dipungkiri, itu semua fasilitas negara. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, waktu mereka itu kan tersita untuk urusan pribadi. Gimana, Prof? Oh jelas, karena apalagi kalau dalam pendekatan ekonomi, time is money, waktu itu adalah uang. Di samping fasilitas itu juga uang dan sebagainya, waktu pun adalah uang. Iya. Nah, oksigen yang dihirupnya selama menjalani tugas itu adalah pemberian Allah yang juga tidak gratis. Sementara, tapi ini sekarang digunakan kaitannya dengan ini. Untuk itu, sekarang tidak menghimbau lagi. Mestinya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan membuat surat keputusan. SK lah. Ya, saya tidak tahu dalamnya sejauh mana. Mungkin sudah ada dalam ketentuan perundangan. Tapi buatkan SK khusus. Mulai tanggal semua yang terlibat atau yang ikut dalam, ya, minggir dulu. Gitu. Ya, Beb. Nah, ini kita harapkan ya, itu supaya diterbitkanlah untuk mereka ini surat keputusan, ya. Tetapi apakah seperlu itu, Prof? Perlu, Bib, karena begini, ambil contoh lah ya. Ada perumahan-perumahan pejabat, itu apa, pejabat sipil maupun militer, itu didorong dulu, keluar. Kita ingat kasus ya, perumahan-perumahan jenderal, perumahan pejabat militer, perumahan-perumahan pemerintah yang rumah dinas. Rumah ini ada klasternya, ada rumah jabatan, ada rumah dinas, ada rumah yang dibangun, ditempati, tapi bisa dimiliki. Di PLN ada kasusnya. Berarti, Prof, ini bukan hanya fasilitas, hanya kendaraan ya, jadi di rumah dinas pun dia harus keluar ya. Tentunya, karena apa? Kalau dia melakukan kegiatan itu untuk kepentingan pribadinya, ya mbok minggir lah. Seperti begini. Saya kasih contoh, ini abang kandung saya, dikategorikan jenderal makar oleh pemerintah. Sempat digerebek polisi bersama Kiflan, Rahmawati, dan beberapa. Begitu dia tahu dia mau dipensiunkan, dibersihkan rumah dinasnya itu, dicucinya mobilnya, kemudian ditinggalkannya. Karena itu adalah punya negara. Dan beliau sendiri pensiun, rumahnya itu adalah rumah dari warisan orang tuanya. Jenderal itu, Bib. Angkatannya ya angkatan 70-an, mestinya lebih awal. Nah, begitu. Cuma kan yang begitu kan hitung jari. Ngomong-ngomong, kapan nih, Prof, kira-kira waktu yang tepat ya? Waktunya tepat, karena ini kan semakin sibuk nih. Kalau Prof tuh kapan waktu yang pas untuk mengeluarkan SK tadi supaya besok pagi. Besok mesti nih, saya kasih contoh tadi. Ya, kalau menteri kita tahu lah ya, ini soal penggunaan fasilitas negara ya. Kalau menteri itu menteri PU dulu yang kurus krempeng itu. Ya. Ingat, Bib, siapa? Menteri PU. Lupa saya. Ada lagi yang kurus juga. Ini yang kurus-kurus ini luar biasa nih. Hugeng, jenderal polisi. Santun. Ya. Nah, Menteri PU juga begitu. Tapi ada lagi yang kurus di pemerintahan ini. Ya. Nggak boleh sebut nama. Tapi gebrakannya luar biasa. Galau Republik ini dibikin. Malah mau digadekan ke negara Cina. Oke ya. Kok jauh. Jadi balik lagi, mestinya besok lah ya. Pak Presiden, Pak Wapres bikin SK kepada mereka ini. Kok Wapres sih cukup Presiden aja, Prof? Masa dua-duanya? Memperkuat. Enggak lah. Atau begini. Kan kewenangan masih di Presiden. Iya, tapi kalau begini, deklarasi kemerdekaan ini kita Agustus kan, yang tertanda Soekarno-Hatta. Itu beda. Itu lain ya. Itu beda. Jadi, ya semoga cepat dikeluarkan sehingga kita melihatnya jernih. Sehingga Pak Prabowo yang juga jernih, cerdas loh beliau itu. Ya, jadi gini, Prof, memang kelihatan sekali kan protes dari masyarakat ya, terutama yang pro ya terhadap
apa namanya penyalahgunaan kekuasaan yang begitu dahsyat ya di rezim-rezim ini, itu ya, mereka tuh seenaknya itu, semena-mena ya, dan tanda kutip ya, apa namanya memanfaatkan kumpul sana kumpul sini. Pekerjaannya jelas-jelas kalau saya bisa apa namanya amati, ya contoh ya di BUMN itu nggak baik-baik saja kan. BUMN Iya. bukan nggak baik-baik saja, remuk nih. Saya ini orang BUMN. Bayangkan, ya enggak? Ahok penghasilannya per bulan sekian miliar. Sedangkan ada ketentuan itu, mudah-mudahan belum berubah. Kalau tantiem setiap akhir tahun, kalau rugi itu perusahaan nggak boleh ada tantiem. Sekarang bulan aja miliar dia. Iya, jadi yang lain-lain. Iya, jadi kembali ke kontestasi tadi ya. Karena sudah menjelang, sudah dekat, sudah harus konsentrasi ya supaya tidak mendua ya. Seperti Prof apa namanya? Semacam anjuran Prof tadi ya, sesegera mungkin besok ya. Wah, besok tuh langsung keluarkan surat bahwa diberhentikan dengan hormat. Ya, saya enggak merintah presiden, enggak. Mengusulkan agar besok sudah dikeluarkan SK diberhentikan dengan hormat. Pemberhentian sementara. Oh, sementara. Untuk dapat melakukan kepentingan pribadi. Untuk itu tentu harus ada PLT-nya. Nah, kalau dengan demikian, maka berarti reshuffle dong kabinet. Begini, bisa reshuffle, bisa juga. Loh, gimana kalau nggak reshuffle? Apa ada PLT lagi yang tunjuk? PLT menteri? Iya. Ya nanti kalau PLT ini terjadi, ya enggak. Tapi bingung Pak, apa mau orang jadi PLT Menhan? Karena di situ masih ada permasalahan, ya ketahanan pangan. Oh gitu ya. Proyek ketahanan pangan. Iya, jadi kalau PLT kayaknya jadi makin kacau nih, Prof. Iya. Tambah kan, di PLT DKI juga sekarang ada aja. Iya kan kenyataan PLT sekian kepala daerah kan bermasalah sekarang. Banyak masalah muncul di mana-mana. Nah, sekarang apakah ini ada beberapa menteri nih yang bakal nyalon kan 3 nih kan? Iya. Ya kan? Ada Prabowo, ya, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Ya. Tadi kan menteri juga nih. Menteri, iya betul. Iya, jadi 3 menteri ini harus cuti. Cuti apa? Berhenti. Bingung, Prof. Masih bingung lah. Kalau berhenti, bingung ya. Loh, sekarang kalau mau cuti kan sebentar kan pemilu kan sampai 2024. Jadi masih kan sudah mau habis. Februari. Iya, ya? Februari kan pemilu. Habis pemilu kan masih ada proses lagi. Apa ya cuti? Nggak ganti yang pas supaya kabinet ini rapi gitu loh. Jangan. Bagaimana kalau kita usulkan pejabat istana yang mimpin? Nggak boleh, Prof. Nggak boleh. Jadi kalau yang paling bagus itu reshuffle kabinet. Kalau gubernur itu juga mesti diberhentikan sebagai gubernur. Baru selesai masalah ini. Baru tidak ada lagi apa namanya quote unquote ya menggunakan fasilitas negara. Baik waktu maupun lainnya, terutama pengaruh daripada jabatan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang akan duduk? Sekarang hampir daripada projo-projo itu kan udah dapat tempat semua ini. Masih banyak Prof yang belum kebagian. Banyak yang belum kebagian. Kalau gitu bagi-bagi jabatan. Janjinya dulu enggak begitu. Ya nggak apa-apa. Kan menikmati udah akhir-akhir kan nggak apa-apa. Akhir-akhir mau ini, Bu. Iya, daripada yang belum. Jadi nanti yang belum kebagian, ayo silakan gitu. Buat cari temen buat penyelamatan negara. Ya, buat macam-macam lah. Jadi kalau kita ulangi, Bib ya. Pertama, mereka pejabat pemerintah yang terjun ke dalam dunia politik dan kemudian melakukan aktivitas, ya enggak, mengembangkan dan mengembangkan perpolitikannya, harus cuti. Sadarlah. Aturan mainnya begitu. Nah, yang kedua pemerintah, kepala negara. Lupa, Prof. Ada satu lagi, Prof. Apa itu? Menko Perekonomian. Erlangga juga menteri kan? Tapi dia juga nyalon. Ini belum kedengaran karena beliau sudah dipanggil-panggil ini. Apa masih berani maju? Itu saya sengaja nggak sebut ini. Sudah jelas hasil Munas itu beliau itu nyalon. Iya. Itu kan keputusan Munas. Iya, tapi kan sudah banyak tuh di survei segala macam apa beliau sudah pasang baliho di mana-mana. Iya, tapi kalau dia merapat ke Anies kan langsung dipanggil.
Sudah kemarin, Ya, gara-gara selesai, kan? apa sudah dipanggil. Nah, sekarang masih berani nggak Ya, tampil? artinya gini, kalau memang keputusan Golkar itu mencalon ke beliau sebagai entah presiden atau wakil presiden, itu juga harus segera diganti. Dia harus men-state dirinya maju atau tidak. Kalau dia tidak maju capres atau wapres, ya enggak perlu di SK-kan dia. Oh itu. gitu. Berarti clear dulu nih, maju atau enggak gitu? Nah, itu enggak. Oh, itu kalau masih, ya. Itu masih kalau kehendak dari bawah masih maju, Prof. Masih maju. Ya, ya makanya keras-keras maju. Makanya barangkali sedang bergerak ini koalisi tersandera tadi. Ya, berarti masih 4 ini ya. 4. Wah, ada 4 nih, ada 4 4 peluang, Prof. 4 peluang di kabinet ini. Ya. Prof, mungkin tertarik, Prof? Enggak lah, capek. Karena begini terlalu banyak. Ya enggak sih, saat ini begini. Kunci masalah sistem pemerintahan adalah setidak-tidaknya mempunyai leadership yang baik dan manajerial yang baik. Dan tidak ada semua orang itu atau manusia yang segala tahu. Yang tahu dan pandai segalanya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kepemimpinannya baik, manajerial skillnya baik, dia akan menggunakan seperti dalam Islam. Berikanlah sesuatu kepada orang yang memahaminya. Maka tidak akan salah. Tapi kalau diserahkan pekerjaan itu kepada orang yang tidak ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi Islam itu sudah menuntun dalam kehidupan ini. Nah, jadi kalau saya disuruh, ya sesuai bidang saya. Saya dulu kan pernah di Humas, ya bidang saya. Kemudian saya di pengembangan manajemen. Saya senang organisasi, dan saya dididik khusus BIP ke Eropa saya, ya. Tetapi kemudian hasil didikan di Eropa itu untuk bidang manajemen, sumber daya manusia di Indonesia tentu kita harus ya melakukan transformasi kepada budaya kita. Tidak semua ilmu dari Barat, enggak. Tapi ilmu dari Barat itu sebetulnya diambil dari ilmu-ilmu pada zaman Andalusia dulu dikuasai oleh Utsmani. Jadi yang namanya peradaban itu adanya dari Islam. Nah gitu, Bib. Jadi balik lagi, semoga ya dengan kepemimpinan manajerial yang baik, barulah. Nah kalau untuk reshuffle ini, Bib, saran saya ya kalau pengen ya rapornya yang merah banyak pada kuartal-kuartal kemarin, menjelang akhir ini perbaikilah. Sehingga ya sanksi atas rapor tadi menjadi berkurang. Itu yang punya rapor. Yang punya rapor. Ini kalau yang hampir rata-rata sekarang yang di pemerintahan punya rapor merah, Bib. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat keempat ya pejabat yang saat ini memang masih ada di rezim ini ya mungkin dari SMP juga seperti Prof. Abbas ini mendesak ya. Mendesak pemerintah mengeluarkan SK agar mereka bukan lagi semacam anjuran, kita mendesak ya. Karena kalau ngomong soal anjuran nggak terdengar. Ya reshuffle lah yang penting. Iya nggak apa-apa, mau berapa kali reshuffle nggak masalah kan, nggak boleh-boleh saja reshuffle setiap hari. Kan haknya presiden. Ya Thailand juga kan sering berganti perdana menteri. Iya karena memang sudah waktunya ini, udah waktu makin mepet. Sementara yang 4 ini masih enjoy saja, tidak ada rasa untuk sindiran di mana-mana, mestinya dia punya kemauan ya dari diri sendiri ya. Dah Pak Presiden nih laporan nih, saya minta cuti kan begitu kan? Nah tapi berhubung sudah sekian lama dikasih semacam himbauan oleh Presiden dan di sampingnya waktu itu ada Prabowo, saya masih ingat persis tuh sambil berendam di air semacam lagi menanam bibit waktu itu kan. Situ diingatkan segera mungkin calon-calon cuti, tapi sudah sekian bulan ya saatnya kini seperti Prof bilang tadi, besok anjuran semacam desakan dari LSM ya, segera mereka ini diganti. Gitu baik aja. Jadi SK diterbitkan, kita lihat perkembangannya, mereka kompetisi secara sehat, terjun ke lapangan. Kalau Anies terjun, meludak itu masyarakat. Kalau Ganjar, saya lihat meludak juga. Kemudian dia ditinggalkan oleh netizennya. Tapi itu
persoalan mungkin udah kesiangan panas jadi mundur. Iya, namanya dukung-mendukungan itu satu hal yang apa namanya yang biasa ya. Sana ramai ini meriah, di sini ada pengkondisian, di sini dengan Nawaitunya sendiri itu sudah sangat terlihat ya. Sangat terlihat di apa namanya di publik ya. Di mana calon muncul di situ ada pendukung. Nggak heran lah di mana-mana kan pasti ada pendukung. Mendukung. Iya. Ya. Kemudian satu hal lagi, Beb. Uang perlu. Rupiah perlu. Kita minta uang pemerintah gunakan untuk pemerintahan. Makanya kita minta SK diterbitkan. Ya. Lantai bagaimana dengan Anies? Anies tidak perlu khawatir. Sekarang bebek 10 tahun yang lalu sudah beranak pinak. Ya, ayam beranak pinak, kambing beranak pinak, kerbau juga begitu. Ini oleh masyarakat akan dijual lagi demi untuk Anies Baswedan. Oh gitu, pengalaman 2019. jadi ada satu tokoh dari Sumatera Barat, ya. Dia membawa rombongan dari sana. Pengusaha punya hotel kecil, ya. Ustadz, tapi gayanya adalah gaya ustadz. Masa kini. Luar biasa. Pak Abbas, saya bawa rombongan. Apapun kami jadikan untuk modal itu berangkat, naik mobil maupun naik pesawat. Terus di mana? Kami sebagian nginap Dewan Wawa, sebagian di masjid, ada yang di Istiqlal, tapi kami dari Sumatera berangkat demi untuk 02 sana. Ya. Saya jumpa lagi dengan komunitas Makassar. Saya jumpa dengan Banten. Ya. Mereka di mana-mana. Nah, saya masih ingat, jadi kita sebut wisata religi. Jadi mereka ini berwisata demi agama. Karena diharapkan terjadi perubahan yang mendasar. Dan kemudian waktu itu Prabowo mengatakan, tak akan siap timbul tenggelam. Gitu, wah, luar biasa. Udah Prof, itu jangan diceritain lagi Prof. Kagak enak. Nah, sekarang sudah gimana ya, bikin luka. Masa lalu. Iya. Tapi luka. Sekarang masa kini, saya karena ke daerah, Bib. Jadi angkatan 66 juga sudah kumpul, ya. Walaupun udah ompong, terseok-seok, kan rata-rata umur mereka itu sudah 70-an. Ya. 70-an, Bib, ya. Kecuali saya ini yang sudah mau 80 ini. Nah, jadi mereka itu kumpul. Kemudian mereka diskusi. Ini Pak Abbas, Bang Abbas, kelihatannya kita harus mengupayakan apapun, harus menggerakkan massa demi perubahan. Alhamdulillah, saya bilang. Dan saya juga minta maaf, saya dulu keliling ke daerah, insya Allah kita menang. Tapi ternyata lain. Nah sekarang, to be or not to be should be, Anies Baswedan, tetapkan jadi capres, kita menangkan perjuangannya. Kalau mereka melakukan kecurangan, Masumi melakukan bot daripada live watching. Melihat kecurangan. Nah, nanti yang melakukan kecurangan, kita kumpul di satu pulau yang Pak Anies telah listriki, airi di utara Pulau Seribu, yang jauh sekali. Kita taruh mereka di sana supaya iktikaf, supaya belajar tentang hidup di dunia dan akhirat ini. Nakal mereka itu. Nah, jadi artinya marilah kita bergerak bersama, dan untuk itu Pak Anies tidak usah khawatir terhadap logistik. Tinggal kibarkan Anies Baswedan, benderanya akan muncul di seluruh pulau. Sekarang punya lakukan ini, insya Allah. Mari kumpul berbondong-bondong. Nah, tinggal sekarang kita minta Polri tegak netral menjaga kondisi yang TNI ada. Polri. TNI tentu juga terjun untuk mengamankan seperti yang dilakukan oleh Letjen Soeharto dulu dan Marinir sewaktu ada acara perubahan di gedung DPR MPR dulu. Nah, ini Letjen Soeharto itu sekarang beliau termasuk
kelompoknya Pak Ediawan ini. Ada juga Jenderal Sunarko di situ. Ada juga Jenderal Tatang itu Kopassus. Sekarang kumpul lagi ya? Kumpul lagi. Ada lagi Legend Yaya Rohiat. Alhamdulillah. Banyak. Kemudian Obi yang dari Timur-Timur. Kumpul semua. Cuma lucunya itu berhadapan dengan rekan, adik atau kakak kelasnya, yaitu yang berada di istana. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Beda pendapat. Iya biasa. Itu kan. Yang satu kan mau ngantri mau gantiin, satu masih mau bertahan kan biasa tuh. Jadi pesan kita di dalam bincang-bincang kenegaraan untuk ke depan ini, nah jadi kita sudah makin lihat ketegasan Pak Anies ya dengan pilar-pilar utamanya mengenai korupsi, keadilan, kemudian masalah internasional, kemudian masalah pemerataan, kemudian optimasi penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebagai contoh, dia cerita tentang tol, rest area itu siapa yang memiliki. Nah, kenapa tidak? Rakyat juga. Nah, untuk ini dulu pernah ini gagasan itu kami susun. Kalau membangun pembangkit mini hidro itu di pedalaman, ya itu masyarakat yang hutannya tanah ulayat terpakai itu diberikan share. Itu yang kita lakukan, Bib. Alhamdulillah ini rupanya sejalan. Pak Anies sudah mikirkan itu. Jadi nanti ya seperti PJKA itu sepanjang stasiun itu tidak lagi Alfa dan Indomaret di sana. Tapi koperasi kereta api, koperasi pensiunan, itu dan ditangani dengan baik. Jadi pemerataan ya? Pemerataan. Jadi pensiunan dapat kerjaan, karyawan dapat hasil, departemen koperasi dihidupkan, modal dari pemerintah, iuran dari anggota, jalan itu. Jadi, nah, insya Allah ya, yang perlu kita jaga ekonomi kerakyatan, Bib, nanti ke depan ini usul kita. Yang kedua, koperasi kita hidupkan, Soko Guru, ya koperasi ini, Bapak koperasinya Bung Hatta. Prof yakin amat nih kalau Pak Anies bakal menang? Ya, rencana manusia kan harus punya, dengan data-data yang ada secara statistik. Jadi, dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penjagalan aja belum selesai, Prof. Bagaimana? Penjagalan aja belum selesai sampai sekarang. Kan kita pakai istilahnya, badai pasti berlalu. Oh gitu. Kata Marga. Yakin, Prof nih? Yakin insya Allah. Gitu. Sebab kalau tidak, keras dia, people power. Siapa yang bilang? Tanzil Lindrung dan Suganda. Tambah lagi Amin Rais waktu di Solo. Tambah lagi karena kasus kontrak 160 tahun ini makin bijak dan keras suaranya Amin Rais. Belum lagi Abdullah Hehamahua dengan orangnya keras, bahasanya santun, narasinya santun. Kami di Masumi punya tokoh, ada Ahmad Yani, Adnin Armas, di belakangnya ada Prof Fuad Amsori. Itu bukan main. Prof, ini kembali ke Pilpres, Prof ya. Ini kayaknya wakil Wapres ya, cawapres sampai detik ini kan masih belum juga terungkap ya. Yang mana ini yang terungkap? Ya, semua. Ganjar Prabowo semuanya atau Anies? Semuanya kayaknya. Kalau Anies katanya sudah ada, ya. Tapi sampai sekarang di desa-desa katanya nanti aja diumum belakangan gitu loh. Nah ini sekarang lagi ramai di MK, Prof. Di MK ini ada usulan untuk menurunkan usia cawapres gitu loh. Ini Habib jeli banget nih mata sama kupingnya. Iya, karena ini kaitannya sama Gibran. Iya, itu namanya ini sah-sah saja, Bib. Memang sah-sah saja. Caranya begini, ada legalnya, ada jalannya. Tentu legalnya dulu, sama juga. Omnibus Law itu ada legalnya, dia jalankan. Nah, buruh nanti tanggal 10 ini akan mengoreksi Omnibus Law. Nah, ini yang MK lagi cawe-cawe umurnya diturunkan. Ya enggak apa-apa umur turun tuh, tapi jangan kelihatan banget. Ini kebangetan ini. Karena apa? Gaddafi jadi presiden umur berapa? Soekarno-Hatta tampil umur berapa? Syahrir Perdana Menteri pertama berapa? Tahu, Bib? Yang saya tuh nggak habis pikir, Prof ya. MK ini kan sudah jelas. Dulu umurnya itu dinaikkan menjadi 40 kan. Udah clear nih minimal 40. Tiba-tiba sekarang
dikata-kutik lagi gitu loh. Jelas-jelas tahun politik dikata-kutik lagi. Iya kan, perubahan itu suatu keniscayaan. Iya, tapi perubahan kayak ini kan seperti Bawaslu punya kekhawatiran. Statement tadi pagi itu Bawaslu itu ketar-ketir juga. Ini MK kalau emang memutuskan masalah hukum segera aja supaya tidak mengganggu proses gitu loh. Nah sekarang saya tanya, MK itu siapa pimpinannya sekarang? Pertanyaannya susah dijawab. Susah dijawab. Tanya kepada KUA. Nah, akan ada jawabannya bahwa ketua MK itu besan. oh gitu. Gitu. Ya, jadi begitulah. Namun yang namanya manusia punya rencana, Allah mempunyai Tapi rencana. hebat, Rob. Saya akuin, Rob. Strategi ini benar-benar sangat canggih ya. Dari segala sudut ya. Apapun kemungkinan sodok, apapun ulang gunakan, apapun ini sosor. Jadi beda dengan strategi Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantin, beda. Iya, gitu jadi semacam apa namanya gimana ya? Saya juga malu ya sebagai rakyat ini malu gitu loh. Yang ada di mereka nggak malu kok, kenapa rakyat jadi malu? Iya, sekarang kan ada jelas di MK itu kan orang-orang hebat semua ya. Setidaknya itu kan ya. Ya jadi kan begini, Bib. Saya bilang tadi, Gus Dur bilang DPR itu semacam TK, teman kanak-kanak. Sekarang saya bilang di MK itu kena sekarang paradigma zombie. Tahu zombie, Bu? Itu nurut apa yang dibilangin. Nah, kemudian satu lagi, ya. Dia itu tidak merasakan bahwa itu dia wakil rakyat. Nah, rakyat punya kuasa. Tahu, Prof, buntutnya apa, Prof? Akibatnya dari ini, dari gonjang-ganjing ini nggak selesai. Sampai hari ini tuh hampir setahun, Prof. Mau ulang tahun tuh udah pasangan Prabowo Caimin tuh. Udah mau ulang tahun tuh. Pasangannya? Iya. Dan kelihatannya sudah mau bubar ini. Cuma karena Caimin tersandera aja barangkali ini. Oh gitu. Bahkan sih bang, sudah mau ulang tahun kok belum berkibar juga gitu loh. Ada apa? Apa gara-gara nunggu MK tadi? Ya kira-kira gitulah juga sambil nunggu kue ulang tahunnya. Ya, Bib. Ya, barangkali ada emak-emak militan tuh lagi bikin kue ulang tahun. Semoga ini nggak jadi. Oh gitu. Udah kemarin udah bikin tuh di Indramayu udah bikin tuh tumpengan tuh. Tumpengan Indramayu. Tumpengan. Ya. Masyarakat sekitar Indramayu udah tumpengan tuh. Tumpengan apa, Bib? Tumpengan Panji Gumilang. Oh, udah ya. Oh, udah copot dia. Brebes jauh dari Indramayu, Bib. Enggak begitu jauh sih. Enggak jauh. Nah, saya mau ke Brebes ini. Oh gitu. Mampir, Prof, sana, Prof. Iya, Mas Sumi punya program itu, BIMTEK di sana. Mampir, Prof, lihat-lihat sana, Prof. Panji Gumilang? Iya. Kan. Males saya, Bib. Karena gitu. Apa? Di sana tuh ada kandang itu, ada lorong, gorong-gorong tempat senjata katanya, ya katanya. Ada ternak, macam-macam ya. Macam-macam itu. Jadi lagi kalau Prof sekarang sana juga eventnya udah kurang pas, Prof. Ya. Udah saran saya begini, pepatah Minang, kalau ada tikus di lumbung yang merusak, itu udah kita bahas loh. Udah bahas. Ya diingatkan lagi lah. Jadi artinya zaitun itu asetnya dipelihara, dibersihkan semua, buat kurikulum, jadikan itu semacam Hagia Sophia. Tahu? Sekarang mau dijadikan masjid yang megah sekali itu. Jangan, Prof. Nah, kita bukan masjidnya, dijadikan. Jadi kalau sesuatu yang syubhat ya, tanda kutip syubhat ya, bermasalah, itu lebih baik jangan buat tempat suci, jangan. Kalau tempat pendidikan juga jangan. Jangan. Terus tempat apa dong? Kan syubhat kan, banyak masalah kan. Banyak masalah. Gitu. Lebih baik dipikirkan dengan matang. Mau diapakan? Apa gitu? Karena tetap hal-hal sesuatu membawa dampaknya. Ya tempat wisata lah. Ya mungkin itu mungkin masih mungkin. Tapi kalau saya lihat dari Departemen Agama dari Gubernur Jawa Barat itu katanya mereka akan tetap. Ya memang butuh waktu ya, karena situ banyak SDM. Banyak juga santri-santri yang ada di situ, ya memang harus dicarikan jalan yang terbaik ya. Betul. Jalan terbaik sehingga jangan lagi ada korban-korban berikutnya ya yang ada di situ ya. Katakan sudah proses hukum jalan. Ya. Tahun-tahun 60-an, 50-an sampai sebelum 70.
Departemen Agama ini salah satu departemen atau kementerian yang menentukan kebijakan Republik. Di mana mereka berada, menterinya duduk di depan. Semua menteri yang lain respect. Nah, saya ingat, ya demikian adanya. Sekarang marwah Kementerian Agama harus dikembalikan karena sumber ya perilaku manusia, sikap manusia, hukum yang berjalan itu dari sinilah. Bukan cuma Kementerian Agama, Prof. Hampir semua kementerian, Prof. Kalau kita lihat sekarang. Ya, tetapi yang namanya sentra itu kan ada, Bib. Itu kan dari satu kementerian. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, semua kementerian kan bermasalah. Nah, kalau mobil kan banyak juga, ada roda, ada mesin. Iya. Tapi yang menentukan injektornya kan. Kalau injektornya baik, akan berfungsi. Iya. Kalau bannya pecah, itu masih bisa jalan gitu loh. Tapi kalau injektornya udah enggak, selesai. Nonggok deh. Ya. Jadi Presiden kita minta segera menerbitkan SK untuk bukan SK, Prof. reshuffle. Ya, reshuffle kan ujungnya kan SK kan. SK, iya. Iya. Nah, jadi kemudian ya semua tampil bertarung dengan gagasan, narasi dan program. Berkampanyelah secara sehat. Dan Anies Baswedan, walaupun koalisinya sudah mulai dipreteli ya sumber-sumber supporting logistiknya, tapi masyarakat banyak akan berduyun-duyun mengeluarkan dari kocek muka belakang atas bawah akan memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Insya Allah, mudah-mudahan niat baik ya. Niat baik untuk memperbaiki kondisi negara yang karut-marut ya terakhir ini. Itu Allah gabulkan dan Allah mudahkan dengan segala macam segala macam halangan ya, halangan karena makarnya Allah itu maha sempurna ya. Ya. Nggak mengalahkan segala macam makar manusia ya. Karena kita lihat ini capek juga, Prof ya. Ya, capek. Capek segala macam strategi, segala macam kebohongan-kebohongan, segala macam trik-trik ya untuk menunda pemilu, untuk menghalang-halangi, untuk ya udah sama ini ada komplit ini. Memang pemilu menjelang 2024 ini kayaknya kalau boleh kita bilang tuh kayak mau kiamat, Bro. Ya. Negeri ini kayak mau kiamat. Ya. Menghadapi 2024 ini. Oke. Masih penasaran, Bro, saya ini masih belum selesai ini. Bukan, saya itu nunggu reshuffle segera supaya nama baiknya Ginanjar, Prabowo, semua di pemerintahan itu. Ngapain mikirin itu? Ya, supaya mereka bekerja dengan baik. Karena ada terkait logistik dan keuangan. Udah, sekarang lebih baik kita mikirin kalau memang Prof mau mikirin ya, bagaimana caranya ya koalisi perubahan ini kita terus dorong gitu. Ya kalau koalisi perubahan, Bib, saya kan ya sebagai orang tua, sebagai akademisi, sebagai praktisi yang terjun di LSM ya, tiada henti ya. Jumpa dengan komunitas-komunitas, rata-rata sebagian besar mereka kenal saya. Jadi mereka bergerak membangun ini. Kita sudah ada Bakorsi, ada Forkom, ada Anias, ada GNPA, ada MAA, banyak sekali. Nah, kita harapkan dengan munculnya apa yang dianukan oleh Pak Diawan ini juga efektif. Ya, forum-forum ini di pusat maupun di daerah itu akan muncul. Dengan demikian, ya sinkronisasi dan integrasi pemikiran dan gerakan ini berjalan untuk pemenangan Anies Baswedan. Insya Allah. Nah, hanya saja tentu di sini ada tim 8. Nah, tim 8 ring satunya misalnya, mulai ada ring 2-nya, ada ring 3-nya. Nah, kita sebagai corong daripada Peace Channel dan juga yang membangun rumah kebenaran, kita akan mengudara terus. Peace Channel dan Has Channel. Peace Channel dan Has Channel akan mengudara terus, menebar informasi, data dan fakta, dan mendorong melahirkan solusi-solusi untuk perubahan.
Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya. Sebagai proses pencerahan ya. Pencerahan politik ya. Jadi dalam kesempatan ini mungkin LSM Peace memberikan semacam satu ajakan ya. Jangan bosan-bosan untuk berpartisipasi ya buat bangsa dan negara. Setidaknya ya ikutan di podcast khas channel, isi polling-pollingnya, berikan pendapat. Kami juga mengharapkan kritik dan saran. Jangan lupa komentar ya. Setiap episodenya ini diberikan komentar sehingga kami terus untuk menyempurnakan atau memperbaiki apa yang selama ini kami lakukan. Yang baik kami akan tingkatkan, yang kurang baik akan kami perbaiki dengan tentunya masukan dari netizen, Prof ya. Betul. Karena sepandai-pandainya manusia itu pasti ada kekurangannya ya. Tidak ada yang lebih di antara kami ada di sini. Yang pasti kita kepengen mencurahkan waktu dan pikiran ini sehingga bermanfaat. Baiklah, kopi pagi ini kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Prof. Yuk, sama-sama.